Kenalin, nama aku Bunga Mastiti, aku dari kelas Kimia Bahan Makanan. Di sini aku mau mengerjakan tugas tentang review makanan. Sebelum kita review makanannya, aku mau sedikit jelasin dulu tentang apa itu KLP. Jadi KLP itu sangat penting bagi tubuh kita. Singkatan dari KLP sendiri itu karbohidrat, lipid, dan protein. Oke, masuk ke karbohidrat. Jadi karbohidrat itu apa sih? Nah, karbohidrat di sini berfungsi sebagai penghasil energi bagi tubuh. Yang mana di dalam karbohidrat sendiri mengandung unsur atom C atau karbon, kemudian mengandung hidrogen atau H dan oksigen. Nah, karbohidrat sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu sederhana dan kompleks. Contoh dari karbohidrat yang sederhana itu seperti gula-gulaan. Sedangkan contoh karbohidrat yang kompleks itu biasanya berasal dari beras, jagung, umbi-umbian. Nah, sehingga dari karbohidrat sendiri memiliki fungsi yang lain, yaitu memberi perasa manis bagi makanan, menghemat protein, mengatur metabolisme lemak, membantu pengeluaran feses, dan lain-lain. Oke, buat yang kedua tentang lipid. Jadi lipid itu apa sih? Lipid itu kalau biasa yang kita dengar itu lemak. Jadi lipid merupakan salah satu sumber energi yang dibutuhkan manusia untuk melakukan aktivitasnya. Nah, lipid sendiri mengandung beberapa molekul yang terdiri dari oksigen, hidrogen, karbon, dan terkadang di dalam lipid juga mengandung nitrogen serta fosforus. Nah, dari lipid sendiri terbagi menjadi 3, yaitu sederhana, campuran, dan asli. Nah, contoh dari lemak sederhana yaitu minyak, sedangkan campuran itu contohnya lipoprotein, dan yang lemak asli contohnya mentega yang terbuat dari lemak hewan, dan minyak yang terbuat dari nabati. Nah, fungsi lain dari lipid itu ada beberapa hal, yaitu yang pertama sebagai pelindung tubuh dari temperatur rendah, yang kedua sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, yang ketiga sebagai penyusun vitamin dan hormon, dan masih banyak lagi fungsi dari lemak. Nah, untuk yang ketiga yaitu protein. Protein sendiri merupakan suatu zat makanan yang amat sangat penting buat tubuh kita karena dia berfungsi sebagai bahan bakar dalam tubuh, juga berfungsi sebagai pembangun dan pengatur. Nah, di dalam protein sendiri mengandung unsur C, H, O, dan N yang tidak dimiliki dalam lemak dan karbohidrat. Contoh dari makanan yang mengandung dari protein yaitu ikan. Nah, karena tadi aku udah ngejelasin tentang apa itu KLP, di depanku sekarang ada contoh makanan dari KLP yang mengandung KLP. Nah, makanan ini namanya takoyaki. Ini bentuknya kayak gini. Nah, makanan ini bentuknya bulat sebenarnya. Ini udah agak nggak bulat karena tadi di perjalanan. Terus mereka pakai topping katsuobushi, itu semacam kayak ikan cakalang yang udah diolah, jadi kayak serpihan gini. Terus juga ada mayonesnya, ini warna putih. Terus ada sausnya, saus sambal. Oke, udah kayak gini. Mari kita coba. Wow. Ternyata dia di dalamnya juga kayak ada daun bawangnya. Teksturnya lembut gitu guys, karena dia emang bahan dasarnya itu terbuat dari tepung sama telur. Rasanya gimana ya, gurih-gurih gimana gitu, gurih-gurih asin, enak banget. Terus asiknya tuh di dalam takoyaki pasti ada isiannya. Nah, aku di sini ngambil isian, milih yang gurita. Guritanya kayak gini. Iya, nggak kelihatan. Nah, masih merah-merah. Kita coba guritanya. Kalau dari tekstur guritanya cukup lembut, jadi mudah untuk ditelan.
coba sekali lagi ya adonannya. Kalau dari rasanya tuh hanya kayak lebih ke kerasa ikan-ikannya, mungkin karena efek dari katsuobushi-nya. Kayak yang aku jelasin tadi, dia terbuat dari ikan cakalang. Terus gimana ya, kayak gurih-gurih gitu. Enak sih rasanya. Kalau dari segi rasanya cukup menarik. Terus untuk kandungan KLP-nya di makanan ini cukup lengkap kandungan KLP-nya. Jadi karbohidratnya itu berasal dari adonannya ini. Karena adonannya ini kan lembek kan. Terus dia tuh bahan adonannya terbuat dari kayak tepung, terus air sama telur mungkin ya. Soalnya dia teksturnya jadi lembut gitu. Nah, karbohidratnya dari si adonannya. Kemudian kalau lemaknya saya rasa dari proses penggorengannya ini. Karena kan ini digoreng. Ini bentuknya kan kayak kering-kering gitu kan luarnya. Digoreng pakai minyak. Jadi untuk lipid atau lemaknya berasal dari minyaknya. Sedangkan untuk proteinnya ini cukup banyak. Bisa dari si katsuobushi-nya karena dia tadi berasal dari ikan cakalang. Kemudian dari guritanya. Di dalam gurita ada kandungan-kandungan lain, cuman salah satunya itu ada proteinnya karena di sini kita ngebahasnya tentang KLP-nya. Kemudian dari telurnya, karena ini adonannya juga ada campuran dari telurnya, jadi telurnya juga termasuk di protein. Kalau secara keseluruhan mungkin dari makanan ini atau takoyaki ini lebih dominan ke karbohidrat dan protein. Oke, makasih teman-teman karena sudah melihat. Bye.